Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Shadaqallahul 'azim. Yang saya hormati Ibu Sulistiowati SKM MKM, eh, selaku Ketua Tim Kerja Surveillance dan Kesehatan Haji. Mohon maaf kalau ada kesalahan penyebutan. Jabatan beliau adalah Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda. Kemudian yang saya hormati Bapak Syarif Rahman Adiansah SSI, selaku PJ Program Kesehatan Haji, yang jabatan beliau adalah Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama. Dan yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah haji estimasi keberangkatan haji tahun 2026. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat serta taufiknya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada hari ini, di malam Sabtu ini, kita semua kembali dapat hadir bersilaturahim, bertatap muka di tempat kita masing-masing. Ada yang di Sanggau, ada yang di Kantu, ada yang di Tanjung Sekayam, ada yang di Meliau dan sebagainya. Meskipun jarak memisahkan kita, tapi kita dipertemukan di ruang Zoom. Alhamdulillah, secara rutin kita adakan pertemuan setiap malam Sabtu. Dan ini mungkin pertemuan yang ke belasan kali, yang saya lupa ini sudah pertemuan keberapa. Alhamdulillah secara rutin diikuti oleh jamaah haji semua. Semoga yang kita lakukan ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sanjungkan kehadirat Abdullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan serta para sahabat dan keluarga beliau. Semoga kita semua, ya Allah, akan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah kami sampaikan pada hari Jumat lalu, nah memang dalam time schedule kita malam ini adalah seharusnya kita memainkan game quizzes ya, untuk evaluasi kegiatan manasik kita. Tetapi berdasarkan hasil koordinasi kami kemarin dengan Dinas Kesehatan, maka insya Allah pada malam hari ini kita akan mendapatkan penjelasan dari tim kesehatan haji terkait dengan bagaimana proses persiapan untuk pemeriksaan jamaah haji. Ini kami pandang urgen dan perlu disampaikan kepada para jamaah agar kita semua mengetahui prosedur, tata cara, dan persiapan tentu saja untuk kita melakukan proses pemeriksaan kesehatan. Karena sebagai salah satu syarat untuk pelunasan itu adalah kita dikatakan istiqomah dari aspek kesehatan. Maka oleh karena itu insya Allah pada malam hari ini mungkin nanti secara bergiliran narasumber kita dari Dinas Kesehatan akan menyampaikan informasi dan juga sekaligus materi-materi yang akan disampaikan kepada kita semua terkait dengan bagaimana persiapan-persiapan bagi jamaah untuk melaksanakan nanti proses pemeriksaan kesehatan di Kabupaten Sanggau yang insya Allah selanjutnya akan melakukan proses pelunasan. Baik, kita awali kegiatan kita pada malam hari ini dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, waktu sepenuhnya kami serahkan kepada tim dari kesehatan untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Silahkan, apakah ini dahulu atau Bang Dian, silakan. Ya, baik. Boleh di Terima luar, Pak, ya? kasih. Ya.
Kedengaran suaranya, Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah suaranya terdengar semua. Segala puji dan syukur marilah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat juga ridhonya kita semua dalam keadaan sehat. Alhamdulillah saat ini kami diamanahkan dari Dinas Kesehatan untuk menyampaikan materi terkait istitoahnya kesehatan bagi para jamaah haji. Mohon izin sebelumnya kepada Bapak dan Ibu jamaah haji yang akan diberangkatkan di tahun 2026 insya Allah, saya perlu menyampaikan permohonan maaf dari Kepala Bidang kami, yaitu Ibu Marlina, yang seyogyanya beliau mengisi materi pada malam hari ini. Tapi karena beliau dalam perjalanan pulang dari pelatihan, jadi diamanahkan kepada saya. Tanpa mengurangi rasa hormat saya, mudah-mudahan saya bisa menyampaikan materi terkait istitoah kesehatan kepada Bapak Ibu calon jamaah haji. Izin saya share screen dulu. Apakah terlihat Bapak dan Ibu semua? Yang besar sedikit, Bu. Besarkan Ya, sedikit. ya baik. Kelihatan Bapak dan Ibu materinya ya, Oh, alhamdulillah. layarnya. Ya. Dan Ya, kelihatan. Ya, baik. Di sini saya akan sedikit menyampaikan materi terkait kebijakan pemeriksaan kesehatan haji tahun 2026 dari program kesehatan haji Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau. Topik yang akan saya sampaikan terdiri atas 5. Pertama adalah dasar hukumnya, terus kenapa penting untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan ini, kemudian jenis-jenis pemeriksaannya, kemudian evaluasi pemeriksaan kesehatan, dan bagaimana kebijakan pemeriksaan kesehatan untuk tahun 2026. Nah, di sini untuk dasar hukumnya sendiri itu ada 3, Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, bagaimana diatur di pasal 5, kemudian ada juga PMA Nomor 13 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan haji regulernya. Kemudian Permenkes juga Nomor 15 Tahun 2016 tentang istitoah kesehatan jamaah haji, di mana terhadap jamaah haji harus dilakukan pemeriksaan kesehatan dan pembinaan kesehatan haji dalam rangka istitoah kesehatan. Jadi dasar hukumnya sudah jelas. Ini yang menaungi kami dari Dinas Kesehatan untuk terus berupaya melakukan pemeriksaan kesehatan dan pembinaan kepada Bapak dan Ibu. Kemudian selain itu ada fatwa MUI tentang istitoah kesehatan. Yang pertama, dinyatakan mampu atau istitoah bila Bapak dan Ibu sehat baik secara fisik maupun mental, di mana untuk menempuh perjalanan dan melaksanakan rangkaian ibadah haji tadi dinyatakan mampu. Kemudian sekiranya ada uzur syar'i, misalnya ada penyakit yang menghalangi ibadah haji, ini jamaah haji ditunda atau dibadalkan pelaksanaan ibadah hajinya. Kemudian juga menurut fatwa MUI, pemerintah berwenang tidak mengizinkan jemaah melaksanakan ibadah haji karena alasan kesehatan berdasarkan pertimbangan syar'i dan medis. Kriteria dikatakan ditunda, ini biasanya tadi ada keterangan alasannya syar'i dan medis, di mana jamaah haji misalnya menderita penyakit yang berbahaya, tapi berpeluang untuk sembuh. Jadi kriterianya bisa ditunda. Kemudian atau kondisinya yang sedang hamil, tapi kehamilannya ini bisa membahayakan diri ataupun janin, atau sedang menderita penyakit menular yang berbahaya. Kemudian kriteria yang dibadalkan, misalnya alasan syar'i dan medis, tua, renta, kemudian lemah kondisi fisik terus-menerus akibat penyakit yang menahun. Kemudian penyakit-penyakit berat yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Nah, kurang lebih ini juga menjadi pegangan kita, yaitu Fatwa MUI tahun 2018. Di sini urgensi terkait pemeriksaan kesehatan atau
Mengapa pemeriksaan kesehatan ini menjadi penting untuk para jamaah haji semua? Karena satu, dia sebagai alat mendeteksi adanya masalah kesehatan secara dini. Jadi seawal mungkin diketahui, itu semakin cepat kita melakukan identifikasi, kemudian mencegah faktor-faktor tersebut, kemudian juga menjadi penting karena dasar untuk kita dari tim kesehatan melakukan pembinaan pada jamaah haji untuk mengendalikan faktor risiko penyakit terutama yang sifatnya kronis atau menahun. Kemudian menjadi penting sebagai dasar perlindungan kesehatan untuk mengawasi dan mencegah eksaserbasi penyakit di embarkasi. Eksaserbasi ini adalah kondisi penyakit yang semakin memburuk ketika di embarkasi. Jadi ini untuk melindungi para jamaah justru. Kemudian sebagai dasar penerapan rukhsah atau kemudahan dalam manasik ibadah haji untuk menyesuaikan tadi kemampuan fisik dan mental jamaah karena kan sudah dilakukan pemeriksaan. Jadi sudah ada catatan-catatan. Jadi nanti jamaah haji akan dipermudah ketika melakukan ibadah maupun manasik-manasik hajinya. Kemudian pemeriksaan kesehatan ini menjadi penting karena kami di kesehatan juga membutuhkan maupun pemerintah maupun Kementerian Agama itu membutuhkan sebagai database atau data dasar untuk integrasi dan di aplikasi data kesehatan, di mana nanti bisa disinkronkan datanya di embarkasi dan di Arab Saudi. Fungsinya nanti Bapak Ibu jamaah haji diketahui sedari awal penyakitnya apa, kemudian teman-teman kami di embarkasi dan Arab Saudi bisa segera melakukan upaya penanggulangan dan pencegahan untuk menyambut Bapak dan Ibu semua misalnya. Baik, di sini untuk jenis pemeriksaan kesehatan pada jamaah haji. Yang pertama, Bapak dan Ibu semua akan melakukan atau melalui pemeriksaan medis dasar. Nah, pemeriksaan medis dasar di sini ada dilakukan anamnesis. Anamnesis ini kurang lebih dilakukan wawancara, Bapak dan Ibu. Wawancara secara mendalam oleh tenaga kesehatan kami. Bapak Ibu akan ditanya. Maka saran saya dengarkan baik-baik pertanyaannya. Sekira pertanyaannya kurang jelas, boleh Bapak dan Ibu minta diulangi pertanyaannya apa, seperti itu. Diboleh ya. Kemudian pemeriksaan dasar lainnya adalah dilakukan pemeriksaan fisik. Nah, tubuh kita ini akan dilakukan pemeriksaan oleh dokter atau tenaga kesehatan. Dilanjutkan dengan pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium di sini dilakukan pemeriksaan secara lengkap, mulai dari cek darah lengkap, kemudian LED-nya, golongan darah, kadar kolesterolnya, trigliserid, gula darah puasa, gula darah sewaktu, HbA1c, misalnya untuk pemeriksaan eh, kasus-kasus gula misalnya gitu, SGOT, SGPT, urium, kreatinin, kadar air kencingnya juga akan dicek secara lengkap. Kemudian juga pada ibu hamil dilakukan, pada wanita itu dilakukan pemeriksaan tes kehamilan seperti itu. Kemudian itu pemeriksaan dasarnya, secara laboratoriumnya dicek semua. Kemudian juga dilakukan pemeriksaan fototorak, dilanjutkan dengan pemeriksaan EKG. Setelah itu, Bapak dan Ibu biasanya pemeriksaan dasar medis ini dilakukan di rumah sakit. Untuk jadwal dan seterusnya tentu akan di-share atau dibagi kepada Bapak dan Ibu semua. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan medis dasar di rumah sakit, biasanya dilanjutkan dengan pemeriksaan medis dasar selanjutnya. Biasanya dilakukan di klinik Puskesmas Tanjung Sekayam. Nah, di sini dilakukan pemeriksaan SRQ 20. Di sini Bapak Ibu dilakukan pemeriksaan self-reporting questionnaire. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dengan menggunakan questionnaire atau pertanyaan gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini pesan saya juga bahwa sekiranya Bapak Ibu tidak mengerti dengan pertanyaan petugas, boleh minta diulangi kembali kayak gitu atau kurang jelas, boleh minta diulang. Kemudian akan dilakukan pemeriksaan kognitif, pemeriksaan mental test juga akan dilihat kejiwaannya itu akan dengan item-item pertanyaan yang akan diajukan oleh petugas kami. Kemudian dilakukan juga pemeriksaan aktivitas harian, termasuk nanti jenis pertanyaan misalnya apakah Bapak Ibu makan sendiri, mandiri, atau harus dibantu seperti itu. Termasuk juga nanti bagaimana menyisir rambut gitu. Itu aktivitas harian seperti itu pun akan ditanyakan secara detail oleh petugas kami. Nah, dari dua pemeriksaan medis dasar ini,
Bapak Ibu akan dilakukan pemeriksaan lanjutan, tapi berdasarkan indikasi adanya medis saja dari hasil pemeriksaan dasar. Misalnya, kalau dokter melihat dari pemeriksaan yang di rumah sakit atau yang di puskesmas, di klinik, dan Yuskaya misalnya, oh perlu adanya CT scan, maka mungkin akan dilanjutkan dengan pemeriksaan CT scan, misalnya pada kasus keganasan atau stroke. Nah, seperti itu. Kalau memang tidak ada indikasi medis, maka Bapak Ibu cukup di pemeriksaan medis dasar yang ada di rumah sakit dan di puskesmas, tidak dilanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan. Jadi pemeriksaan lanjutan ini betul-betul hanya berdasarkan indikasi medis dari hasil pemeriksaan medis dasar saja. Kemudian kami di kesehatan juga melakukan pemeriksaan Ini evaluasi. kesehatan B. Nah, pemeriksaan evaluasi ini wajib, ini berdasarkan indikasi medis, hasil pemeriksaan medis dasar untuk memastikan apakah penyakit barangkali ya Bapak Ibu dari pemeriksaan yang dilakukan di rumah sakit ada jamaah yang memang sedang sakit atau menderita. Jadi kami memastikan mengevaluasi apakah penyakitnya nanti sudah terkendali gitu. Jadi akan dilakukan pemeriksaan evaluasi kepada Bapak dan Ibu yang memang Ini alternatif menderita saya. penyakit. Baik, ini sedikit gambaran evaluasi pemeriksaan kesehatan pada jamaah haji yang sebelumnya atau tahun ini gitu ya, tahun 2025. Nah, di sini ditemukan kasus-kasus di Arab Saudi. Kasus-kasusnya didata dari hasil-hasil pemeriksaan teman-teman tenaga kesehatan. Terdata ada 25,72% ada diagnosis yang tidak sesuai, kemudian terjadi di 113 Fasiankes, adanya di 27 provinsi. Jadi harapan kami mudah-mudahan kita tidak, kami di kesehatan tidak menjadi tenaga kesehatan yang salah memberikan diagnosis gitu dan berdasarkan data tahun lalu, tahun ini maksudnya tahun 2025 jamaahnya yang tidak istitoah itu ada 36 kasus, 36 Fasiankes di 13 provinsi ini tidak istitoah karena ada 10 TB aktif, 13 kasus keganasan, 8 gagal ginjal, yang 3 ada kasus penyakit hati dan ada 2 dalam kondisi hamil. Seperti itu. Nah, di sini catatan evaluasi untuk pemeriksaan kesehatan tahun 2025. Pada tahap 1, ini seyogyanya ya Bapak Ibu, dimulai pemeriksaan itu harusnya 3 bulan sebelum pelunasan tahap 1 dan terus berlangsung selama 6 bulan. Ini idealnya. Kemudian tahap yang kedua akan dilakukan pemeriksaan. Permintaan edit di sini nih masih cukup tinggi ya. Walaupun kadang-kadang sudah dilakukan bimbingan teknis, tapi ini kendala kami ya di kesehatan Bapak dan Ibu. Terus untuk metode pemeriksaan, pemeriksaan dan penegakan diagnosisnya masih dikatakan belum mengikuti pedoman. Kemudian untuk evaluasi pemeriksaan, di sini evaluasi kita membutuhkan waktu yang cukup panjang, 1 sampai 6 bulan, dan ini berdampak juga pada proses pelunasan Bapak dan Ibu. Tapi ini catatan evaluasi hasil pemeriksaan kesehatan tahun 2025. Nah, ada juga temuan, ada diagnosis yang tidak sesuai. Ketidaksesuaian hasil pemeriksaan kesehatan dengan diagnosis ini masih ditemukan di tahun 2025 ini datanya adalah di seluruh provinsi, jadi bukan hanya di Kabupaten Sanggau. Rata-rata kendala yang kondisi diagnosis tidak sesuai, ada petugas kesehatan yang simpatinya terlalu tinggi kepada jamaah atau calon jamaah haji, karena kasihan kalau tidak berangkat, jadi tidak ditulis diagnosis yang sebenarnya. Kemudian atau tidak petugas kami misalnya tidak mengikuti pedoman pemeriksaan kesehatan jamaah haji dengan benar, atau kami kurang teliti dalam pemeriksaan dan penegakan diagnosis dan atau adanya tekanan-tekanan dari eksternal. Ini adalah kendala-kendala selama proses evaluasi pemeriksaan kesehatan haji di tahun 2025 ini di seluruh Indonesia. Ini kendalanya seperti ini. Baik Bapak dan Ibu, di sini sedikit gambaran terkait waktu pemeriksaan kesehatan.
tahun 2025 sampai nanti kita persiapan pelunasan Bapak Ibu di Oktober sampai November 2025. Ini diharapkan seperti itu. Kalau dari timelinenya atau jadwalnya ya Bapak Ibu yang kita bahas juga bersama dengan Pak Hasbi dari Kementerian Agama. Pertama di sini screening kesehatan itu biasanya kita dapat datanya dari Kementerian Agama dulu karena data jamaah haji tentu yang mengetahui dari Kementerian Agama. Nah, ini kalau berdasarkan timelinenya seharusnya kita di kesehatan itu bergerak di September. Tapi memang untuk mendapatkan data definitif tetap nama calon jamaah haji itu tidak semudah seperti jadwal ya Bapak Ibu. Jadi kami juga mendapatkannya di Oktober ini. Kemudian biasanya setelah data dari Kementerian Agama ini kita dapatkan, ini dilakukanlah tahapan selanjutnya yaitu pengendalian risiko agar resiko-resiko penyakit itu dapat terkendali sebelum dilakukan pemeriksaan kesehatan atau penetapan istitoahnya. Nah, di sini kalau berdasarkan jadwal seharusnya pemeriksaan kesehatan kita itu bisa dimulai di September, tapi kita memulainya di Oktober karena tadi kita juga membutuhkan data nama jamaah yang sudah tepat gitu Bapak dan Ibu. Kemudian dilakukan kita telat ya sepertinya di Oktober ini, tapi mudah-mudahan Bapak dan Ibu seperti target di Oktober dan November sudah harus kita selesaikan untuk tahapan pemeriksaannya karena di bulan Oktober sampai dengan November itu adalah waktunya Bapak dan Ibu melakukan proses pelunasan seperti itu. Jadi kurang lebih ini gambaran yang akan pelaksanaan kegiatan kesehatan yang bekerja sama dengan Kementerian Agama yang bisa diikuti oleh Bapak dan Ibu selaku jamaah haji. Nah, di sini kami tentu berharap bahwa eh, dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh agama juga, dan terutama jamaah haji juga untuk meningkatkan istitoah kesehatannya kayak gitu. Dan ada juga terintegrasi data dari Kementerian Agama maupun dari BPJS seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, ini untuk materi kebijakan saya rasa sampai di sini. Kemudian ada satu materi lagi yang mungkin nanti saya coba share screen juga kepada Bapak dan Ibu. Bentar. Oi, keren. Baik, di sini Bapak dan Ibu ini materi yang selanjutnya yaitu terkait sekilas saja terkait penoban dan pemeriksaan kesehatan jemaah haji dalam rangka penetapan istitoah. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa Bapak Ibu akan dilakukan anamnese, wawancara tadi kepada Bapak dan Ibu, ada pemeriksaan fisik, ada pemeriksaan penunjang yang tadi laboratorium juga, periksa torak, EKG dan seterusnya, dan ada pemeriksaan lanjutan jika diperlukan. Kemudian ada pemeriksaan evaluasi untuk melihat apakah yang saat ini penyakit yang Bapak dan Ibu derita itu terkontrol atau mungkin bisa sembuh dan seterusnya. Nah, di sini tujuannya agar nanti diagnosisnya menjadi tepat dan tepat juga untuk menetapkan istitoah kepada Bapak dan Ibu. Tujuannya hanya satu, yaitu keselamatan jamaah haji. Nah, ini sedikit dari keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 0107 Menteri Kesehatan tahun 2024 terkait yang kriteria syarat jika tidak istitoah, yang tidak memenuhi syarat istitoah kesehatan jamaah haji. Meliputi apa saja? Misalnya penderita gagal ginjal stadium 4 dan stadium 5 dengan hemodialisa, berarti harus dengan cuci darah. Nah, ini berdasarkan KMK nomor 0107 tahun 2024 ini dikatakan belum memenuhi syarat istitoah. Kemudian ada menderita penyakit serosis hati, penderita TB MDR, ada stroke dengan perdarahan,
penyakit skizofrenia, kemudian penderita HIV/AIDS, nah seterusnya. Jadi ada kriteria-kriteria penyakit yang kira-kira diderita oleh jemaah haji itu yang kalau ditemukan pada saat pemeriksaan medis dasar, maka dikatakan tidak istitoah. Seperti itu kurang lebih Bapak Ibu. Nah, di sini kami harapkan bahwa Bapak dan Ibu jamaah haji ini identitasnya harus sesuai, sesuai dengan KTP, sesuai juga nanti dengan setoran awal dalam biaya perjalanan ibadah haji atau BIPIH-nya. Nah, di sini tadi Bapak Ibu yang terkait anamnesis atau wawancara, nah, itu apa saja sih nanti yang kira-kira akan ditanya? Biasanya yang ditanya penyakit yang sekarang apa, penyakit yang pernah diderita dulu itu apa saja, kemudian ada tidak riwayat penyakit keluarga, kemudian kebiasaan-kebiasaan sosialnya atau kebiasaan harian, apakah merokok, minum alkohol, apakah minum kopi, dan seterusnya. Sebaiknya memang Bapak Ibu berusaha untuk menjawab dengan jujur sesuai dengan apa yang dialami saat ini karena hasil laboratorium juga akan dicocokkan dengan hasil jawaban yang kita berikan. Misalnya kita bilang, oh enggak, kolesterol saya sih normal, saya tidak ada. Tapi pada saat dilakukan pemeriksaan cek gula darah, kolesterol ternyata tinggi semua, tentu itu akan eh, sebaiknya jujur yang kita jawab karena tujuannya nanti adalah kalaupun kita sakit, akan diobati dan mudah-mudahan penyakitnya itu terkontrol. Nah, tadi Bapak Ibu kan sudah melihat yang mana masuk dalam kriteria tidak istitoah penyakitnya. Tuh, kalau yang misalnya seperti kolesterol masih terkontrol, masih bisa disembuhkan, kayak gitu ya, masih bisa dijaga, itu tentu tinggal kita jujur, jadi dokter juga bisa memberikan terapi yang tepat agar nanti saat melaksanakan ibadah haji Bapak dan Ibu kondisinya sudah dalam keadaan yang betul-betul siap dan sehat seperti itu. Amin. Di sini pemeriksaan yang akan dilakukan adalah di Bapak dan Ibu jamaah haji dilakukan pemeriksaan di rumah sakit dan di klinik yang ada di Puskesmas Tanjung Skayang itu meliputi pemeriksaan tanda-tanda vital, ditensi, tekanan darahnya, dicek nadinya, dihitung pernafasan normalnya, suhunya sedang demam atau tidak, kemudian postur tubuhnya, berat badannya berapa, tinggi badannya, lingkar perutnya juga akan diukur dan akan pemeriksaan secara lengkap dari kepala sampai kaki. Jadi Bapak dan Ibu jangan takut, jangan heran kenapa kok diperiksa secara lengkap karena memang untuk mendeteksi secara dini terus untuk menjaga kesehatan Bapak dan Ibu juga. Yang di sini yang dilihat pada kulit, nah adalah dari tekstur warna kulitnya, kemudian apakah normal atau tidak, matanya, semuanya akan dilihat fungsi-fungsi penglihatannya, kemudian seberapa besar lapang pandang penglihatannya, ada gangguan tidak, karena nanti ini juga nanti akan dibekalkan catatan kepada tenaga kesehatan yang mendampingi. Kalau memang Bapak dan Ibu punya keistimewaan dalam tanda kutip mungkin perlu pendampingan, itu juga akan diberikan catatan oleh tenaga kesehatan agar tenaga kesehatan TKHD daerah yang mendampingi nanti juga lebih concern untuk melakukan pengamatan kepada Bapak dan Ibu. Kalau ada apa-apa, mereka sudah tahu bahwa ada jemaah spesial atau punya kebutuhan khusus yang harus didampingi lebih ekstra dibandingkan jamaah yang lain. Nah, pemeriksaan dilakukan secara keseluruhan tadi dari kepala hingga kaki, mulai dari dada, paru, jantung, semua akan dilakukan pengecekan, termasuk kepada bagian perut, kemudian ekstremitas, ujung-ujung, kekuatan otot. Nah, kemudian ada pemeriksaan penunjang tadi yang saya sebutkan dari awal. Ada beberapa pemeriksaan cek laboratorium yang akan dilakukan di rumah sakit. Untuk jadwal, ini akan kita informasikan kepada Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan di sebelum akhir bulan Oktober ini, pemeriksaan kepada Bapak dan Ibu bisa dilaksanakan agar mempermudah juga proses pelunasan. Karena kan sudah ada deadline-nya juga ya. Sebaiknya antara Oktober dan November itu pelunasan sudah dilakukan. Nah, di sini
untuk pemeriksaan laboratorium. Jadi nanti kalau sudah ada jadwal, Bapak Ibu, dia akan dilakukan pemeriksaan eh, darah maupun air kencing. Nah, di sini tentu saja Bapak Ibu kalau sudah ada jadwal jamaah, ini diharapkan berpuasa 8 sampai 10 jam sebelum pemeriksaan laboratorium. Kemudian nanti petugas akan melakukan pemeriksaan identitas jamaah. Nah, kemudian nanti dari hasil pemeriksaan darah lengkap ini ada dilihat nih beberapa komponennya. Tadi darah lengkapnya, kolesterolnya, urin lengkapnya, termasuk nanti juga pada wanita dilakukan pemeriksaan kehamilan. Nah, ada pemeriksaan selain darah, juga Bapak Ibu akan melakukan ronsen, radiologi ya di sini untuk pemeriksaan torak PA. Kemudian dilakukan dengan pemeriksaan EKG juga gitu. Tadi sama ya untuk medis lanjutan ini kalau memang dari hasil pemeriksaan dasar tadi kalau diperlukan. Jadi kalau tidak cukup tidak perlu lanjutan. Kalau memang semuanya sudah sehat, tidak perlu lanjutan. Nah, di sini ada jenis-jenis pemeriksaan medis yang diperlukan, yaitu untuk pemeriksaan lanjutan, gitu ya, untuk kasus-kasus fraktur tungkai bawah, misalnya atau patah seperti itu. Ya, mudah-mudahan tidak ada. Kalau ada kasus HIV, TB seperti itu, atau kasus keganasan, stroke dengan pendarahan seperti itu. Jadi ada memang kasus-kasus yang memerlukan pemeriksaan medis lanjutan dari pemeriksaan tahap awal tadi. Kalau tidak ada, kita lewati. Nah, di sini juga ada proses-proses cara perhitungan dengan menggunakan skala ECOG ya Bapak dan Ibu, tapi ini mungkin lebih kepada kami saja yang di medisnya ya. Nah, untuk evaluasi terkait pengobatan, di sini ketika Bapak dan Ibu sudah dari tahap pemeriksaan tahap 1 gitu, pemeriksaan tahap pertama sudah ada penegakan diagnosis barangkali kalau ada yang memang menderita, kewajiban kami sebagai tenaga kesehatan adalah melakukan evaluasi. Ini tujuannya untuk melihat penyakit-penyakit apakah dikendalikan, apakah terkontrol. Jadi jangan sampai dibiarkan setelah ditegak diagnosanya, itu harusnya kalau diberikan terapi pengobatannya jangan dihentikan, jadi terus agar penyakitnya terkontrol dan bisa sembuh seperti itu. Nah, ini upayakan dilakukan setelah 1 bulan pengobatan, ini kami lakukan evaluasi. Nah, ini sampai batas akhir pelunasan. Ini evaluasi dilakukan ya. Mudah-mudahan semuanya istiqoah. Nah, di sini untuk evaluasi tadi kasusnya juga sudah ada komponen yang harus kami lakukan apa evaluasi. Nah, di sini untuk penetapan diagnosis. Jadi, Bapak dan Ibu jangan takut, juga jangan khawatir. Dalam penetapan diagnosis ini memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, ada riwayat penyakit dan atau apakah mengkonsumsi obat rutin, misalnya, namun hasil pemeriksaan fisik dan penunjang misalnya dalam batas normal. Diagnosis merujuk pada riwayat penyakit berdasarkan anamnesa atau obat rutin. Contoh, tadi memang menderita hipertensi, tapi hipertensinya terkontrol. Terkontrol dalam arti tadi dengan pengobatan. Diabetes mellitus, DM, tapi memang DM, tapi dia terkontrol. Dia bisa buktikan ini saya konsumsi obatnya seperti ini, kayak gitu. Jadi untuk penetapan diagnosis juga banyak hal yang kami perlu perhatikan sehingga barangkali nanti tenaga kesehatan kami baik di rumah sakit atau puskesmas akan bertanya kepada Bapak dan Ibu. Sekiranya misalnya memang tidak ada keluhan misalnya dan tidak ada riwayat penyakit, tapi misalnya dalam pemeriksaan fisik dan penunjang ditemukan kelainan, maka ditetapkan juga sebagai diagnosis penyakit. Contoh, memang selama ini tidak pernah ada keluhan, tapi pada saat dilakukan pemeriksaan, ternyata tekanan darahnya 170/95, maka dokter akan menetapkannya sebagai hipertensi, seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu, saran saya,
Karena kemungkinan kalaupun Allah mudahkan, itu di minggu terakhir bulan Oktober, mungkin kita akan melakukan pemeriksaan. Jadi Bapak dan Ibu silahkan mempersiapkan diri dari sekarang. Asupan pola makannya, olahraganya dijaga, konsumsi air putihnya juga dikontrol seperti itu ya, agar nanti pada saat pemeriksaan semua dalam keadaan yang baik, baik darahnya dan seterusnya. Nah, kalaupun kita sedang menderita penyakit tertentu, obatnya tetap dikonsumsi agar terkontrol. Nah, di sini jika untuk penegakan diagnosis juga kami dari tim kesehatan, jika hasil pemeriksaan penunjang yang meragukan atau curiga terhadap penyakit tertentu. Nah, kami juga pasti berkonsultasi ke dokter spesialis. Contoh pada penentuan stadium penyakit gagal ginjal kronis. Nah, ini memang berdasarkan hasil laboratorium kadar urium dan kreatinin yang ada di dalam darah. Kemudian untuk penetapan diagnosis juga kami melakukan konfirmasi antara nilai pemeriksaan penunjang satu dengan yang lain. Seperti itu. Jadi memang sudah ada ambang batas normal terhadap kadar pemeriksaan baik itu gula darah, kolesterol dan yang lain-lain dari hasil laboratoriumnya. Baik, Bapak dan Ibu, sepertinya materi saya sudah selesai. Eh, saya ucapkan banyak terima kasih untuk waktu dan kesempatan pada Bapak dan Ibu yang sudah menyimak. Mungkin nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudara Sarif Rahman Adiansah. Dan kemudian kita bisa lanjut dengan barangkali sedikit tanya jawab seperti itu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi Ibu Sulistirini atas penjelasan informasi terkait dengan prosedur pemeriksaan kesehatan untuk jamaah haji. Tentu saya yakin di antara Bapak Ibu sekalian banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan. Namun mungkin kita perlu terlebih dahulu mendengarkan penjelasan dari Pak Dian. Mungkin ada beberapa tambahan materi yang akan beliau sampaikan. Nanti setelah itu baru kita adakan dialog. Dan di chat itu memang sudah ada yang bertanya, tapi dibaca saja dulu sambil nanti kita jawab pertanyaannya. Silakan Pak Dian. Baik, terima kasih Pak Hasbi atas waktu dan tempat yang disediakan untuk kami. Sebelumnya, apakah suara kami jelas, Pak Hasbi? Suara Jelas. saya? Oke, jelas. Oke, terima kasih Pak. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi kita semua. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu, walaupun ya lumayan lama juga kita ya pernah bertemu juga di kantor Kementerian Agama. Tadi sudah panjang lebar yang disediakan oleh ketua tim kami, ketua tim kerja kami, Ibu Sulistirini, terkait isi doa kesehatan yang merupakan sebagai syarat untuk keberangkatan. Memang diakui setiap tahunnya peraturan yang diterapkan oleh Arab Saudi ini semakin ketat dan bersifat dinamis. Di saat kita membicarakan hal ini, tiba-tiba bulan depan bisa jadi berubah, bulan berikutnya bisa berubah, ya kita harus siap semuanya. Jadi Bapak Ibu izin share screen terkait lanjutan apa yang tadi panjang lebar disampaikan oleh Bu ini. Izin Pak Asbi share screen. Silakan Pak. Silakan. Baik Bapak Ibu, di sini apakah sudah jelas? Ini lanjutan dari apa yang disampaikan oleh Ibu Rini tadi, dan inilah yang menjadi bahan pada tahun sebelumnya banyak terjadi permasalahan yang terjadi. Oke, baiklah, ini merupakan pemeriksaan jiwa, kognitif dan mental, termasuklah ADL. Oke Pak Ibu, di sini tujuan kita untuk mendiagnosis penyakit dengan tepat demi keselamatan jemaah haji, dan artian untuk kita semua juga. Oke Pak Ibu, hal yang tadi telah disampaikan, yang pertama kita harus sesuai dengan identitas.
Kami juga sering berkomunikasi dengan Kementerian Agama terkait siapa yang akan menjadi estimasi yang akan berangkat pada tahun berjalan. Oke, kemudian pastikan tercatat dengan hasil pemeriksaan, jadi itu akan kami masukkan ke dalam Siskohatkes. Kemudian kami juga melakukan pengecekan ulang baik itu dari hasil MCU maupun dengan hasil pemeriksaan yang ada di klinik. Kemudian kita akan berusaha bersifat profesional dan juga membantuan juga jujur dalam melakukan pemeriksaan, hasil pemeriksaan tanpa ada manipulasi ataupun merekayasa hasil pemeriksaan tersebut. Kemudian keselamatan jemaah haji saat melakukan ibadah haji tergantung dari proses ketelitian dan kejujuran dari tim pemeriksaan kesehatan haji, dan ini merupakan PR untuk kami semua. Kemudian kita juga akan melakukan inform consent sebelum melakukan pemeriksaan ataupun tindakan medis. Nanti Bapak Ibu akan diminta membawa materai materai 10.000 untuk kita akan menandatangani inform consent. Kemudian untuk jemaah haji lansia disabilitas didampingi oleh keluarga saat melakukan pemeriksaan kesehatan. Jadi bagi yang udah udah lansia bisa didampingi oleh anak ataupun keluarga terdekat. Kemudian menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh jemaah haji. Dalam artian itu juga PR kami ketika menggunakan bahasa Indonesia tidak bisa menggunakan bahasa daerah, bahasa Sanggau biasanya. Kemudian pendamping jemaah dapat membantu memeriksa dan menjelaskan maksud pertanyaan, namun tidak diperkenankan menjawab pertanyaan. Jadi Bapak Ibu jika ada anak, ada cucu ataupun ada keponakan yang datang yang mendampingi ketika ditanyakan, mohon bantuannya tidak menjawab. Jadi biarkan saja jemaah haji yang menjawab langsung. Kemudian pemeriksaan menjelaskan tujuan pemeriksaan kepada jemaah pendampingan sebelum melakukan wawancara. Oke, itu pun sudah kita lakukan pada jemaah haji tahun-tahun sebelumnya. Di sini saya gambarkan terkait pemeriksaan jiwa. Jadi nanti jangan heran ketika ditanya oleh petugas kesehatan kami, memang simple dan agak menggelitik. Terkadang ada menyebutkan, kita diminta mengulangi bahasa, menyebutkan nama hewan, nama tumbuhan, melati, sapi biasanya. Jadi ada maksud dan tujuannya Bapak Ibu. Oke, seperti ini, seperti yang disampaikan oleh Ibu Rini. Jadi semuanya ada bernilai, seperti apakah Anda sering sakit kepala, jawab saja iya atau tidak. Nanti kan Bapak Ibu akan dibimbing oleh petugas kami. Jadi mohon bantuan Bapak Ibu diusahakan ini merupakan gambaran kecil dari pemeriksaan, setidaknya menggambarkan bagaimana kondisi Bapak Ibu menurut standar yang kami pedomani, yaitu pedoman dari kesehatan haji tahun 2025. Oke, untuk pemeriksaan jiwa ini ada 20 soal. Jadi mohon bantuan Ibu, seperti inilah soal yang akan ditanyakan. Apakah Anda sering menderita sakit kepala? Apakah Anda tidak nafsu makan? Apakah Anda sulit tidur? Apakah Anda mudah takut? Apakah Anda merasa tegang, cemas, atau khawatir? Apakah tangan Anda gemetar? Apakah pikiran Anda terganggu? Apakah Anda untuk berpikir jernih? Sampailah apakah Anda mudah lelah? Itu ada 20 soal Bapak Ibu. Dan ini ada nilainya. Oke, lanjut ke pemeriksaan kognitif. Nanti Bapak Ibu akan diminta mengulangi 3 kata. Biasanya ini petugas kami akan mencoba mencari kata-kata yang mudah dicerna Bapak Ibu. Cuman ketika menjawab apa pertanyaan oleh dokter, mohon keseriusan dari Bapak Ibu juga untuk menjawab. Seperti misalnya bola, melati, kursi. Kemudian jemaah akan diminta untuk mengulangi. Kemudian Bapak Ibu diminta untuk membuat lingkaran, kemudian menulis angka 1 sampai 12, kemudian membuat jam pukul 11.10. Simple Bapak Ibu, agak lucu, cuman ya memang inilah model tesnya. Kemudian sama seperti mini kok yang kedua ini Bapak Ibu,
diminta untuk menyebutkan perkataan yang sudah disebutkan. Oke, seperti ini Bapak Ibu, jam yang Bapak Ibu akan diminta menggambarkan. Jadi bisa di rumah mulai sekarang bisa latihan bikin lingkaran, bikin jam, kemudian bikin angka-angkanya, termasuklah jarum pendek dan jarum panjangnya. Oke Bapak Ibu, kemudian ini ada khusus yang tunanetra, ada sendiri perhatian khusus terkait penilaian terhadap kemampuan dari calon jemaah haji tersebut. Alhamdulillah saat ini kita bagaimana Pak Asbi jemaah kita ini, apakah ada yang mengalami ini Pak, tunanetra? Nampaknya enggak ada ya tunanetra. Kalau 2005 ada. Ya, alhamdulillah, berarti kan ada. Untuk ini kita skip aja Pak. Jadi dalam artian sebagai gambaran, jika ada gangguan sedikit, tetap kita ada teknik sendiri untuk melakukan penilaian. Oke, kemudian untuk pemeriksaan mental di sini simple, cuman mohon keseriusan Bapak Ibu untuk menjawab. Ini saya sampaikan soalnya ada 10 soal. Saat ini kita sedang berada di mana? Tahun berapa sekarang? Berapa umur Anda? Tahun berapa Anda lahir? Jam berapa sekarang? Di mana alamat rumah Anda? Mampukah Anda mengenali orang di sekitarnya? Tahun berapa Indonesia merdeka? Siapa nama Presiden RI sekarang? Dan hitung mundur dari 20 sampai 1. Jadi begini Bapak Ibu, simple soal ini. Jadi ada beberapa jemaah tahun 2025 yang menyepelekan, anggap ini tidak mungkin ini hanya permainan. Tetapi ketika itu dimasukkan, status istiqoah ini menjadi gantung. Jemaah itu tidak bisa melakukan pelunasan. Itu terjadi di tahun 2025. Ketika bertemu dengan jemaah tersebut, Bapak menjawab seperti ini. Saya kira petugas kesehatannya gurau. Nah, dalam artian menjadi problematika kita juga ketika jemaah haji adanya permasalahan sedikit terkait pelunasan, dan ketika kami cek ulang, alhamdulillah semua bisa menjawab. Dalam artian ada sedikit pengancaman jika Bapak Ibu tidak bisa menjawab, lunasan pun tidak bisa. Oke, alhamdulillah semuanya bisa menjawab dengan benar. Dan untuk berikutnya akan terdokumentasi. Dalam artian penentuan istiqoah ini bukan ditentukan oleh kami, ditentukan oleh pusat melalui sistem Siskodgas. Semua apa yang harus dilakukan untuk meyakinkan pihak kementerian yang di pusat ini harus divideokan, harus didokumentasi. Jadi kami juga beberapa kali syuting di Puskesmas Tanjung Sekayam untuk memastikan bahwa jemaah itu layak untuk diberangkatkan menunaikan ibadah haji untuk tahun yang 2025. Oke, kemudian pemeriksaan activity daily living ADL. Di sini tadi disebutkan oleh Ibu Reni, nanti akan ditanyakan terkait dia bagaimana dia berjalan, apakah bisa dibantu, apakah bisa mandiri, kemudian apakah memang tidak bisa. Jadi tujuan ADL itu activity of daily living, jadi keseharian Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu diminta untuk menjawab dari ada beberapa pertanyaan yang ada. Jadi tujuannya untuk menilai status fungsional yang menunjukkan derajat kemandirian seseorang, termasuk jemaah haji dalam melakukan aktivitas keseharian. Kemandirian jemaah haji perlu dinilai ini, tujuannya itu untuk melihat ketergantungan Bapak Ibu pada orang lain. Seperti tadi sudah disampaikan, bagaimana Bapak Ibu makan, apakah bisa mandiri, apakah dibantu atau memang tidak mampu. Semoga Bapak Ibu di sini mampu ya, termasuk mandi, termasuk personal hygiene. Maksudnya ini personal hygiene ini mandi, maksudnya cuci muka,
gosok gigi, bercukur atau bersisir. Dia apakah bisa melaksanakan sendiri ataupun harus dibantu, termasuk berpakaian dan juga BAB, buang air besar. Selanjutnya buang air kecil, apakah terkontrol atau tidak terkontrol, termasuk dalam penggunaan kamar mandi. Selanjutnya berpindah dari tempat tidur ke kursi atau dari posisi baring ke posisi duduk. Termasuklah dalam mobilisasi, berjalan di permukaan datar, naik turun tangga juga akan dinilai. Oke, terima kasih. Izin Pak Asmi, ada sedikit materi tambahan. Bebas. Ada sharing pengalaman yang tahun lalu terkait keberangkatan jemaah haji, termasuklah pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kami, kemudian di provinsi juga ada bagian dari kekarantinaan, termasuklah di asrama haji Batam, termasuk ini bagian dari kekarantinaan. Oke Bapak Ibu, ini apakah jelas tampilannya di layar Bapak Ibu? Jelas. Ini tadi sudah disampaikan. Ini sudah disampaikan sebelumnya dasar hukumnya. Oke Bapak Ibu, ini merupakan syarat yang diminta oleh pemerintah Arab Saudi. Ini ada Royal Embassy of Saudi Arabia Jakarta. Jadi penyakit yang tidak memenuhi syarat di situ tadi sudah disampaikan oleh Ibu Rini, ada 9 penyakit dan itu setiap tahunnya adanya perubahan versi, pernah sama dan kadang-kadangnya bertambah jenis penyakit yang tidak memenuhi syarat ataupun kriteria dari Arab Saudi. Oke, isi to'ah. Jadi tujuan kita ini ingin menilai isi to'ah sesuai dengan aturan yang ada. Isi to'ah itu kemampuan jemaah haji. Apakah mampu, tidak mampu, perlu pendamping, ataupun tidak mampu. Sehingga Bapak Ibu dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik. Dalam artian untuk kelancaran semuanya sesuai dengan ketentuan agama Islam, termasuklah memberikan jaminan bagi jemaah selama menjalankan ibadah haji. Maksudnya kita berangkat lengkap, pulang pun lengkap. Baik Bapak Ibu, tadi juga sudah disampaikan isi to'ah dalam pandangan MUI, kemudian fungsi kesehatan haji juga sudah disampaikan. Jadi Bapak Ibu seperti ini. Ini contoh pernyataan. Mohon maaf Bapak Ibu, agak terganggu dengan agak musik lagi di tempat. Iya. Jadi surat pernyataan seperti ini di materai ada ditandatangani oleh dokter pemeriksa. Kemudian nanti setelah didapati surat pernyataan ini akan kami upload. Kemudian ada berita acara penetapan isi to'ahnya. Di situ dinilai apakah Bapak Ibu isi to'ah kesehatan, apakah harus didampingi obat atau tidak isi to'ah sementara. Dalam artian bukan berarti tidak bisa berangkat.
Kemudian, mohon maaf Bapak Ibu, apa suara saya jelas? Jadi masih bisa didengar, Pak. Oh ya, terima kasih Pak. Jadi di sini ada berita acara isi doa yang akan ditandatangani oleh Ketua Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Kabupaten Sanggau. Dalam alhamdulillah masih Ibu Marlina SKM. Jadi setelah ini didapati berita acara penetapan isi doa, maka Bapak Ibu bisa melakukan pelunasan di bank. Karena data ini akan secara sendirinya muncul di bank. Berita acara penetapan isi doa kesehatan haji. Oke Pak Ibu, sedikit gambaran. Kita ini pemeriksaan kesehatan haji, kita ada beberapa tim kecil. Tim kecil ini sebenarnya tim pemeriksaan kesehatan. Sebagai gambaran ya Pak Ibu, ada tim vaksinasi, ada nanti tim kebugaran, penilaian kebugaran, ada tim logistik obat terkait vaksin, kemudian ada tim dari tim kecil ambulan. Dan ini yang akan mendampingi Bapak Ibu ketika keberangkatan nanti. Oke, ini alur pemeriksaannya. Alur pemeriksaannya jamaah haji ini akan dilakukan screening dalam bentuk rekam medis elektronik berupa pemeriksaan dasar seperti tadi yang disampaikan, dasar, kognitif, mental, dan ADL. Jadi rekam medis elektronik Bapak Ibu itu akan masuk ke Siskonkes namanya. Itu sistem, Bapak Ibu jangan terlalu memikirkan ya. Jadi itu di kami, dan itu akan masuk tersinkron dengan data BPJS, termasuklah namanya IPS, International Patient Summary. Jadi data ini bersifat internasional, standarnya. Setelah itu ditentukan diagnosa. Jika ada indikasi maka dilakukan evaluasi dan lanjutan. Jika tidak ada maka penetapan isi doa. Ini yang tadi disampaikan, pemeriksaan medis dasar, kognitif, AMT, ADL, masuk pemeriksaan lanjutan. Termasuklah evaluasi. Jadi apabila Bapak Ibu jemaah haji memiliki riwayat TBC, ini yang menjadi keseriusan baik dari kita di kabupaten, provinsi maupun di embarkasi termasuk Arab Saudi. Apabila ada yang pernah positif dan telah sembuh, mohon bukti hasil dia negatif di bawah. Jika Bapak Ibu memiliki positif TBC dan sedang dalam pengobatan, itu pun harus dibawa hasilnya. Kemudian jika Bapak Ibu ketika melakukan pemeriksaan EKG atau dan juga fototorak yang dia lebih jelas ini, ketika ditemukan TBC, mohon kerjasamanya untuk rutin lanjutan minum obat dalam artian secepatnya respon ketika ada positif. Semoga Bapak Ibu semua ini negatif, sehat semua. Kemudian HbA1c bisa Bapak Ibu sambil searching Google. Ini gula, merupakan pemeriksaan dari gula. Jadi apa yang harus Bapak Ibu lakukan, bisa Ibu searching, mengikuti pola hidup sehat. Dikarenakan ketika kita bicara pola hidup sehat, bisa jadi persepsi bahasa yang Bapak Ibu dengarkan agak berbeda, seperti pola hidup sehat tapi minum kopi ketika gula, kemudian minum kopi banyak Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, di sini kami persingkat alurnya. Jadi Bapak Ibu melakukan MCU di rumah sakit, medical check up atau pemeriksaan lengkap, pemeriksaan kesehatan lengkap
di rumah sakit, kemudian ke klinik kesehatan yang sudah disampaikan. Untuk waktu akan kami sampaikan kembali di lewat grup. Oke Bapak Ibu, ini kondisi keberangkatan tahun 2024 dan tahun 2025. Di sini sangat ketat sekali. Ini tahun 2024, ini dengan ketua tim pemeriksa. Ini kami juga di Batam, dan di Batam diperiksa satu persatu. Ini jemaah haji kita Sanggau, satu persatu dicek benar atau tidak. Di depan ini dokter spesialis semua Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ketika ada sedikit menutupi data kondisi kesehatan, dan itu tidak bisa dibohongi, termasuklah di tahun 2025 ini lebih ketat lagi Bapak Ibu, lebih ketat. Jadi di sini dokter spesialis setiap kondisi Bapak Ibu akan ditanya. Jadi mohon kerjasamanya untuk memberikan informasi yang jujur, biar ketika di embarkasi Batam prosesnya cepat, Bapak Ibu bisa istirahat untuk melanjutkan perjalanan berikutnya. Oke Bapak Ibu, saya itu sini sedikit ada informasi. Bapak Ibu harus menginformasikan obat-obatan yang rutin, termasuklah obat-obatan yang akan dibawa. Untuk format seperti ini nanti saya coba share di grup. Jadi maksudnya obat-obatan yang rutin ini itu obat-obat yang Bapak Ibu harus bawa yang rutin diminum. Contohnya apabila Bapak Ibu memiliki gejala penyakit gula, Bapak Ibu mau minum obat untuk menurun kadar gula dalam darah, dan itu harus ditulis, harus dibawa. Untuk yang obat-obat yang akan dibawa ini contohnya seperti multivitamin obat. Untuk pengisiannya seperti ini: nama, nomor paspor ini diisi, kemudian nama obat di bagian nomor 1, kemudian pada di unit ini bentuk tablet, dan amount ini jumlahnya. Oke, ini kepulangannya ini tahun 2024. Ini Pak Ibu akan mendapatkan K3JH namanya, kartu kewaspadaan. Ini nanti masih panjang perjalanan kita. Oke Pak Ibu, untuk kesimpulan, jadi hasil MCU ini harus Bapak Ibu bawa yang dari rumah sakit ketika akan berangkat, fisiknya Bapak Ibu ya. Kemudian surat pernyataan mematerai. Untuk surat pernyataan ini kami yang bawakan, punya Bapak Ibu. Kemudian peristiwa sebelum pelunasan tadi yang seperti yang disampaikan. Kemudian untuk vaksinasi COVID minimal booster, ini setiap tahun walaupun dia tidak wajib tapi dipersyaratkan oleh Arab Saudi. Kemudian meningitis ini wajib. Kemudian polio ini tahun lalu kita diwajibkan untuk vaksin polio. Tapi kalau kebijakan di Arab Saudi ini sambil menunggu updatean apakah masih diwajibkan atau tidak vaksin polio. Kemudian untuk vaksinasi influenza, tahun-tahun sebelumnya kita tanggung dari pemerintah daerah berupa pengadaan influenza, dan itu gratis. Tetapi dengan efisiensi anggaran, kami pun mendapatkan informasi ini tadi. Semoga ada kebijakan dari pimpinan kami agar vaksin untuk jemaah haji influenza ini ya tidaklah dikurangi, tapi jika pun terpaksa ya mau tidak mau dikarenakan efisiensi anggaran sehingga tidak bisa kita akomodir. Kemudian sebagai informasi, pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh petugas kesehatan kami di klinik sampai keberangkatan Bapak Ibu, sampai keberangkatan Bapak Ibu di embarkasi ini gratis. Kemudian untuk pengisian obat-obatannya yang seperti tadi sudah disampaikan, mohon bantu Bapak Ibu untuk bisa mengisi dan mengisinya dengan tulisan yang rapi. Oke Bapak Ibu, terima kasih.
Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas ketidaknyamanan karena suara-suara yang agak masuk ini Bapak Ibu musik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Syarif Rahman Adiansah, SSI, atas materi yang disampaikan. Alhamdulillah, insya Allah materi dari Ibu Sulistyowrini dan Pak Adian tadi saling melengkapi. Insya Allah akan menjadi tambahan informasi bagi kita semua terkait nanti insya Allah akan ada proses pemeriksaan sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Rini bahwa sebenarnya kalau melihat timeline nasional seharusnya kita sudah pemeriksaan kesehatan. Namun kenapa sampai sekarang proses itu belum dilaksanakan karena memang kami ingin memastikan terlebih dahulu nama-nama jamaah yang akan diperiksa. Karena sebenarnya nama berhak lunas itu muncul terlebih dahulu. Jadi kita tahu pasti apakah jamaah Sanggau ini yang kemarin sudah kita verifikasi muncul namanya sebagai estimasi jamaah yang 2026. Karena kenapa kita menggunakan bahasa estimasi? Karena ini sebagai sebuah perkiraan. Karena kita urutkan secara porsi, maka muncullah nama Bapak Ibu sekalian masuk dalam jamaah 2026. Tapi tetap kita harus menunggu eh, daftar berhak lunas. Tapi insya Allah beberapa hari ke depan kita coba nanti akan saling berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Yang jelas kami sudah menyampaikan nama jamaah haji 2026 106 jamaah kalau tidak salah. Nanti berapa jamaah yang akan dicek kesehatan kita tunggu penyampaiannya dalam grup. Baik, ada beberapa pertanyaan mungkin kita mohon jawaban dari kedua narasumber. Ada pertanyaan dari Bapak Satriadi. Jadi tahun 2026 tim kesehatan yang ikut ke Mekah berapa orang? Kemudian biaya pemeriksaan apakah gratis atau tidak? Itu pertanyaan dari Pak Satriadi. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Pak Husin ya, Darajuita dan Ibu Darajuita ya. Biaya pemeriksaan kesehatan apakah bisa menggunakan BPJS? Kemudian bagaimana peserta yang belum suntik vaksin COVID? Nah, itu bagaimana? Nah, itu saja mungkin sementara pertanyaan yang mungkin bisa dijawab dari Bu Rini dan Pak Lian. Silakan. Baik, terima kasih untuk Pak Hasbi. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk para jamaah yang sudah menyimak dari awal sampai berakhirnya penyampaian materi kami. Untuk Pak Satriadi yang dari Sanggau ini ya, Bang Satriadi kalau kami manggilnya Pak. Nah, di sini ada bertanya, tahun 2026 tim kesehatan yang ikut ke Mekah ini ada berapa orang? Baik, untuk tim kesehatan di sini perlu saya jelaskan sedikit bahwa terbagi atas dua, ada tenaga kesehatan haji Indonesia yang ini memang dari pusat rekrutmennya. Nah, ini semua terdiri atas dokter, tenaga-tenaga kesehatan. Nah, kalau tahun 2025 tahun lalu itu sekitar 188 orang. Ini TKHI yang rekrutmennya secara nasional itu sudah include petugas kloter dan PPIH. Nah, sedangkan petugas kesehatan kita itu kalau di daerah ada namanya TKHD atau tenaga kesehatan haji daerah. Ini kalau yang tahun lalu pengalaman kebetulan jamaah haji kita itu ada yang tenaga kesehatan. Jadi include lah di dalam dianggap sebagai tenaga kesehatan haji daerah juga atau TKHD-nya jamaah. Nah, angkatannya Pak Satriadi ini jamaah hajinya kemarin juga kita bahas bersama Pak Hasbi bahwa tidak ada nih tenaga kesehatannya yang berasal dari jamaah
kloter tahun 2026 ini. Jadi sementara untuk tenaga kesehatan haji daerahnya, ini mungkin akan kita diskusikan juga bersama Kesra yang ada di Pemda. Jadi untuk apakah berapa orangnya, umumnya sih biasanya satu. Tapi untuk tahun 2026 sendiri ini, karena jamaah haji sendiri tidak ada nakesnya, tidak ada tenaga kesehatannya, maka ini akan kita bicarakan lebih lanjut dengan bagian Kesra Pemda. Nah, itu untuk pertanyaan yang pertama dari Pak Satriadi untuk yang tenaga kesehatan haji daerahnya. Tapi tidak harus khawatir karena kita juga punya tadi tenaga kesehatan haji Indonesia. Nah, ini sudah dipersiapkan oleh Kementerian Kesehatan mengakomodir semua untuk jamaah haji tapi se-Indonesia seperti itu. Nah, untuk biaya pemeriksaan, apakah ini gratis atau tidak? Ini mohon maaf, ini juga bisa menjawab untuk pertanyaan tadi ditanggung BPJS atau tidak gitu ya. Untuk pemeriksaan kesehatan ini dilakukan di dua tempat Bapak dan Ibu. Yang pertama di RSUD MT Hajaman. Ini akan dilakukan medical check up. Nah, ini sifatnya karena tidak ditanggung. Nah, ini juga menjawab dari pertanyaan eh, Bapak Husin dengan Ibu Dara Juwita barangkali bahwa tidak ditanggung oleh BPJS sehingga pemeriksaan yang dilakukan di rumah sakit itu berbayar. Cuman tentu saja berbayarnya disesuaikan dengan jenis pemeriksaan yang sudah distandarkan oleh Kementerian Kesehatan dan itu diatur di dalam Perda. Jadi tidak boleh juga melebihi dari peraturan daerah terkait pembiayaan tersebut. Kemudian yang kedua, pemeriksaan yang dilakukan adalah pemeriksaan dasar yang tadi diceritakan bahwa dilakukan di klinik Puskesmas Tanjung Sekayam. Nah, ini sifatnya yang gratis, Bapak Ibu. Yang dilakukan di Puskesmas itu juga dilakukan mulai dari activity daily living-nya, kemudian ada pemeriksaan lab yang memang juga sekiranya bisa diakomodir di Puskesmas, itu juga kami mintakan untuk digratiskan. Tapi kalau untuk di rumah sakit, karena sifatnya medical check up dan tidak ditanggung oleh BPJS, jadi berbayar, tapi disesuaikan dengan biaya perda. Tidak boleh lebih dari perda yang ada. Nah, mungkin untuk tiga pertanyaan itu sudah. Terus bagaimana tentang vaksin COVID? Tadi materi Bang Dian juga sudah dijelaskan, minimal diberikan booster. Mungkin nanti Bang Dian mungkin silahkan bisa menambahkan terkait pertanyaan yang diajukan para jamaah. Baik, terima kasih Bu Rini langsung bantu menjawab. Untuk pasien COVID, kita sudah mendata status vaksinasi Bapak Ibu, baik itu ada vaksin 1, vaksin 2, vaksin 3, vaksin 4 maupun yang belum sama sekali vaksin. Jadi nanti ketika em, ada informasi ketersediaan vaksin COVID, nanti kita akan sampaikan ke calon jemaah haji ini. Jadi mereka akan melakukan vaksinasi untuk mengejar kelengkapan vaksinasi. Untuk waktu dan tempat akan kami sampaikan kembali ke Bapak Ibu. Apakah di Puskesmas Tanjung Sekayam atau ada tempat khusus untuk pelaksanaan vaksinasi COVID. Gimana Bapak dan Ibu untuk jawabannya? Ada yang ingin ditanyakan kembali atau kurang jelas atau seperti apa? Silakan. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada hal-hal yang kira-kira eh, perlu dipertanyakan, silakan bisa bertanya langsung atau kalau malu bertanya, silakan ketik di chat itu, di ruang chat, silakan. Takut ada yang nanya, saya nanya. Perkiraan biaya berapa? Kalau dari berkaca dari tahun lalu, berapa Iya. perkiraan? Kalau edarannya memang sudah keluar dari Kementerian Kesehatan, perkiraannya range-nya antara 1 jutaan gitu, Pak. Cuman kita kan harus melihat ini juga ya dari rincian dari RSUD MTH zamannya juga. Karena kan pemeriksaan yang dilakukan oleh jamaah haji ini dilakukan di Rumah Sakit MTH Zaman dan mereka sudah ada perdanya. Misalnya kalau pemeriksaan ronsen, torak itu sudah ada perda pembiayaannya. Jadi ini yang mungkin Bapak Ibu jamaah bisa menyiapkan. Baik bukan hanya secara materinya tapi juga kesehatan Bapak dan Ibu semua. Seperti itu.
Baik, mungkin saya bertanya juga, mungkin mewakili jamaah lah ya. Pertama, Ya. terkait dengan persyaratan mungkin apa kira-kira yang perlu dibawa oleh jamaah ketika nanti Hmm. akan memeriksa kesehatan. Kemudian yang kedua, alurnya kemana dulu baru kemana, mungkin bisa dijawab. Ya. Baik, untuk pemeriksaan kesehatan, ini kami juga sudah berkoordinasi dengan rumah sakit mengenai biaya. Makanya saya tidak bisa menyebutkan secara detail kisaran angkanya, tapi mungkin range-nya sekitar 1 jutaan seperti itu. Tapi saya tidak tahu tepatnya ya Bapak, Ibu, karena dari rumah sakit juga tidak menyebutkan rinciannya. Mereka masih merincikan dulu rincian setiap pemeriksaan yang diwajibkan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, untuk setidaknya apa yang harus Bapak Ibu bawa, ya terutama KTP-nya seperti itu ya harus dibawa nanti, karena nanti untuk berobat kami juga sudah eh, karena kita sudah berkoordinasi sebelumnya dengan Pak Hasbi, Alhamdulillah beliau datang ke Dinas Kesehatan menyampaikan evaluasi terkait pemeriksaan yang pernah dilakukan tahun lalu. Kami juga akhirnya menyampaikan hasil evaluasi kita ke rumah sakit di mana untuk mempertegas alur tadi, kemudian di mana jamaah haji jangan mengantri seperti itu. Kemudian akan disiapkan tenaga security atau satpam yang barangkali nanti Bapak Ibu datang melakukan pemeriksaan MCU-nya di RSUD, itu dia bisa mengarahkan beberapa karena kan rumah sakit kita atau MTH Jaman itu kan rumah sakit yang baru juga ya. Biasanya dilakukan pendaftaran dulu di Poli, Bapak dan Ibu. Nah, ini nanti satpamnya juga nanti bisa mengarahkan terkait Bapak dan Ibu jamaah. Itu pendaftaran dilakukan di bagian Poli. Kemudian Bapak Ibu akan diarahkan menuju lantai 1 untuk melanjutkan pelaksanaan kegiatan EKG. Kemudian melakukan pemeriksaan di lantai 2, ini radiologi. Nah, lanjut lagi melakukan eh, pemeriksaan laboratorium di lantai 3. Nah, kemudian ada pembayaran nanti dari kasir. Ini setelah selesai di lantai 2, kan lab di lantai 3 tadi, pembayarannya di lantai 2, kemudian hasilnya akan diterima di lantai 2 juga nanti, MCU-nya. Tapi biasanya untuk hasil ini eh, akan diberi waktu ya, kayak gitu untuk mengambil hasil medical check up-nya, agar Bapak Ibu nggak lama mengantri. Nah, nanti setelah pemeriksaan dari rumah sakit ini, eh, 3 hari atau 4 hari kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan di klinik di Puskesmas Tanjung Sekayam. Nah, itu akan dilanjutkan setelah 3 hari, 3 sampai 4 hari dari pemeriksaan di RSUD. Jadi setelah semua hasil medical check up-nya keluar seperti itu, akan dilanjutkan dengan pemeriksaan di Puskesmas Tanjung Sekayam. Tapi Bapak Ibu kembali lagi tidak usah khawatir, tidak usah bingung, apalagi Bapak Ibu yang berasal dari luar daerah, nanti gimana gedungnya besar, nanti kita nyasar dan segala macam. Nah, ini kami sudah bicarakan juga dengan pihak rumah sakit bagian pelayanan. Nah, kami mintakan untuk ada rambu-rambu atau instruksi. Makanya pihak security dan pihak rumah sakit ini akan bersedia untuk mengarahkan kemana seharusnya untuk tahapan berikutnya. Misalnya lantai 2-nya di mana, lantai 3-nya di mana, dan seterusnya. Ini kami juga sudah eh, memperhitungkan untuk jemaah haji yang barangkali usianya lanjut, bagaimana harus naik ke lantai 2. Maka saran kami memang Bapak Ibu yang usianya sudah sepuh seperti itu bisa didampingi oleh anggota keluarga. Dan jangan lupa tadi kan kita harus puasa ya Bapak dan Ibu. Kurang lebih berapa tadi? 8 sampai 10 jam sebelum kita melakukan pemeriksaan. Jadi kurang lebih segala sesuatunya kita persiapkan. Jangan lupa tadi KTP-nya kita persiapkan juga. Kondisi fisik kita dari sekarang sudah diinfokan bahwa kemungkinan di minggu terakhir bulan Oktober ini kita akan mengeluarkan jadwal. Biasanya jadwalnya ini tadi sebelumnya saat koordinasi Bang Dian juga ikut itu ya, berkoordinasi hasil dari bersama Pak Hasbi sebelumnya kami langsung tindak lanjuti ke rumah sakit, bahwa dari rumah sakit menginformasikan kurang lebih dalam 1 hari itu maksimal dilakukan pemeriksaan kepada 20 orang jamaah haji.
20 kurang lebih ya Bapak Ibu, nanti akan Iya. dilakukan pembagian kurang lebih 4 hari. Jadi, daftar nama yang dari Pak Hasbi berikan kepada kami itu akan dibagi urutan 1 sampai 20 pemeriksaan hari pertama, 21 sampai seterusnya hari kedua, 3 dan 4 seperti itu Bapak Ibu. Nah, mungkin ini sedikit gambaran. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua tetap sehat, tetap tenang untuk alur dan yang lain-lainnya. Kami akan perkuat dan untuk alur juga Bang Dian juga sempat memberikan masukan. Barangkali nanti bisa kita share juga di grup. Jadi Bapak dan Ibu yang barangkali bisa buka-buka WA-nya atau anaknya dibuka-buka bisa dilihat, oh Bu, tahap hari pertama kita ke poli dulu Bu, daftar misalnya. Nanti lanjut Bu EKG di lantai 1, rupanya ini udah ada dikasih pedomannya di grup. Mungkin bisa nanti kita sama-sama dan jangan segan Bapak Ibu, tanyakan saja di grup karena di situ ada saya, ada Bang Dian, dan kalau tidak salah sudah ditambahkan juga Bu Muinah dari rumah sakit. Jadi kalau kita bingung begini dan begitu boleh kita saling sharing. Namanya juga untuk kemudahan Bapak dan Ibu semua. Mungkin ini Pak. Ya, terima kasih. Mungkin dari jamaah ada yang bertanya, silakan Bapak Ibu. Mumpung narasumber kita masih stay on nih, stay tune. Mau nanya, mau nanya Pak. Itu Silakan Ibu. Bu, untuk tempatnya itu satu tempat ya Bu. Kalau waktu tahun lalu kan nggak tempat dari rumah sakit lama dengan rumah sakit baru. Ya. Baik, Alhamdulillah Bu, tahun ini kami juga kan seperti itu ya pengalaman tahun lalu ini bagaimana jamaah kami nanti pergi ke rumah sakit yang lama, terus di sini Alhamdulillah Bu, informasi yang kami dapatkan dari kabit pelayanannya kita di satu tempat, tapi memang tadi kita itu ada terdiri lantai 1, lantai 2, lantai 3, walaupun di satu tempat, jadi mohon Bapak Ibu menyiapkan staminanya juga, terus pendampingnya juga ada biar nanti kita naik tangganya enak kayak gitu. Ya Bu. Ya Bu, makasih Bu. Sama-sama. Ada yang lain? Nanti takut kita selesai lalu pertanyaannya nyesal tidak ditanyakan. Dan Alhamdulillah nampaknya malam ini adalah malam terbanyak peserta yang hadir nih. Mereka luar biasa. Ternyata memang menarik minat jamaah untuk hadir mendengar penjelasan dari Dinas Kesehatan. Paspi izin, apakah bisa kita open cam, izin screenshot Pak? Silakan Bapak Ibu, mungkin bisa kameranya dihidupkan. Yang lagi ngalai-ngalai, silakan duduk. Baru muncul. Kelihatan cantik dan ganteng. Senyum. Ya, muncul Pak Satriadi ini. Pak Karom. Kalau sudah kita ambil gambar ya Pak. Ya, Iya Pak. ya. Baik, 1, 2, 3, senyum. Ya. Ya lagi ya, 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kira-kira masih ada yang perlu ditanyakan sebelum kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Dan insya Allah nanti informasi-informasi selanjutnya akan disampaikan di grup. Jadi mohon grupnya itu sering-sering dilihat. Karena insya Allah disitulah kita akan berbagi informasi. Karena kalau kita bicara haji ini bukan hanya manasik saja yang kita pentingkan. Karena kesehatan juga merupakan salah satu faktor utama bagi kita semua. Karena pelunasan nanti itu tergantung apakah Bapak Ibu itu istitoah atau tidak. Mampu ya dari aspek kesehatan. Oh ya, terakhir Bu Rini, masalah BPJS bagaimana? Kepesertaan BPJS atau Pak Dian? Ya, sepi, Pak. Mungkin bisa dijelaskan terkait dengan kepesertaan BPJS jamaah. Nah, itu bagaimana? Pak Dian?
Baik Bapak Ibu, terkait kepesertaan BPJS, mungkin malam ini atau besok saya akan mengirimkan seperti polling, jadi mohon untuk memilih apakah status Bapak Ibu aktif, ada, ataupun tidak aktif. Maksud dari ada ataupun tidak aktif, di sini ada yang pensiunan, yang menggunakan ASKES itu termasuk ada dan aktif. Jadi bisa memilih aktif, tetapi jika tidak memiliki BPJS, diharapkan, ya bukan diharapkan lagi, memang harus aktif BPJS-nya. Kemudian untuk mengaktifkan BPJS itu minimal 2 minggu sebelum keberangkatan. Jadi fungsi dari BPJS ini selain memberi perlindungan Bapak Ibu selama ketika hendak keberangkatan, baik dari daerah ke embarkasi antara, kalau kita ini embarkasi antara kita ada di Pontianak, kemudian ke embarkasi di Batam, hingga keberangkatan menuju ke Tanah Suci. Suara Bapak Diana agak kecil, Pak. Kalau Kurang sekarang, jelas, Pak. kalau sekarang Masih, Pak. kecil masih. Masih kecil, Pak. Assalamualaikum Pak Haji, mau nanya nih tentang BPJS. Eh, Kalau seorang PNS itu kan, kalau tak salah dulu itu kan ada istilah askes ya, kalau tak salah ya. Apakah perlu buat BPJS lagi? Seperti yang sudah disampaikan ini Pak, mohon izin Pak Asbi, Langsung Pak. langsung ya. Jadi Pak Murniati Pak ya. Jadi Pak Ya, itu dia betul. otomatis deaktif ASKES. Dia cuman ketika tidak tahu ASKES itu apakah sama dengan BPJS atau JKN, itu sama Pak. Oh, sama. Iya, cuman beda judulnya. Baik, Pak. Paham. Ya. Baik, terima kasih Pak Berarti Dian. gini, Pak. Halo, Ya. Pak. Berarti gini ya, Pak. Ya, kalau yang pensiunan berarti tinggal motokan itu kartu BPJS-nya mungkin Pak dikirim gitu Kak, Pak? Jadi kami hanya mendata Bapak Ibu ini aktif, ada tidak aktif, ada ataupun tidak punya sama sekali. Maksud tidak punya sekali. Jadi untuk bukti foto ini tidak terlalu diperlukan, Bu, tidak diperlukan, tetapi Karena masih aktif sebabnya. Karena kan dia potong. Ya. Ya, mungkin nanti informasi masalah BPJS ini bisa disampaikan di grup Bapak Ibu ya. Tapi yang jelas salah satu persyaratan untuk pelunasan itu adalah kepesertaan kita di BPJS itu harus mutlak. Jadi Bapak Ibu sekalian yang mungkin belum ikut BPJS, mungkin segera untuk melakukan katakanlah pendaftaran di BPJS. Jadi menjadi peserta BPJS aktif. Kalau terkait dengan ASKES tadi itu udah otomatis Pak, otomatis ya kalau kita. Nah, mungkin nanti di lain waktu lah kalau sempat ada informasi terbaru lah terkait dengan BPJS ini, apakah nanti langsung dari BPJS-nya yang akan menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan BPJS-nya, bagaimana proses pendaftarannya dan sebagainya. Baik, terima kasih untuk Ibu Sulistiyodini SKM, MKM, dan Bapak Syarif Rahman Adiansa SSI yang telah menyampaikan kepada kita semua terkait informasi tentang pemeriksaan kesehatan. Kami doakan semoga jamaah haji sehat semua, sehingga nanti ketika proses pemeriksaan kesehatan semuanya dinyatakan istitoah. Dan terima kasih juga kepada kedua narasumber yang alhamdulillah turut hadir pada malam hari ini.
Mohon maaf tidak ada honornya. Insya Allah Ajak akan Allah ngopi aja balas Pak Dian itu Pak Afri. akan dibalas oleh Allah, dan kita doakan bersama semoga kedua narasumber ini bisa berangkat haji dan umroh insya Allah. Amin. 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 Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih, dan jangan lupa sebagaimana biasa hari Ahad jam 6:30 mewakili Pak Satriadi bahwa Aduh Pak, yang jauh ini Pak. jalan sehat bersama, dan kami juga Amin. kemarin sudah koordinasi dengan Dinas Kesehatan. Siapa tahu suatu saat nanti ada senam kesehatan yang bisa dipandu oleh Dinas Kesehatan. Mohon mungkin nanti bisa di-share senamnya Bu Rini atau Pak Dian, biar jamaah belajar dulu cara Siap. senamnya. Nanti kita agendakan setiap Ahad mungkin selain jalan sehat kita juga mengadakan senam sehat untuk jamaah haji. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga kegiatan kita ini dapat memberikan manfaat pada kita semua, dan semoga Allah memberkahi kita dan memudahkan segala urusan kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit Bapak Ibu. Assalamualaikum. Pamit Bapak Ibu. Maaf suaranya terganggu Pak. Lanjutkan Dian. Siap. Pesan kopi susu gula aren Pak Dian. Ya. Tembus suaranya. Anak mau. Kati Anak mau. Oh, ada. Baik.